Bapa di surga, hari ini kami menyembah Engkau. Hari ini kami memuji-muji Engkau. Hari ini kami memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah dan dipuji oleh semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Bapa di surga, layakkan hari ini saat ini pula kami mendengarkan suara-Mu. Biarlah suara-Mu, kebenaran-Mu yang nyata itu boleh membuat kami mengerti isi hati Tuhan. Bapa, layakkan hamba-Mu, layakkan kami semua untuk belajar kebenaran-Mu yang suci dan mulia itu. Bapa, kami mau sekali lagi kebenaran-Mu membentuk hidup kami. Jauhkan daripada yang jahat. Engkau memberkati semua yang ibadah secara offline dan sahabat-sahabat kami yang ibadah secara online. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom teman semua, selamat pagi. Kita akan melanjutkan tema kita tahun ini, Become Useful Christian, di dalam hal talent, di dalam hal gift. Menjadi orang Kristen yang berguna di dalam talenta kita, di dalam karunia kita. Kita baca Matius 25 14 sampai 30, Matius 25 14 sampai 21. Nanti tolong Daniel, Dilan aja bantu rekan-rekan baca bersama-sama. Kita akan baca 14 sampai 21. Matius 25 14 sampai 21. Kita baca silih bergantian. Sebab hak kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian keluar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Semuanya. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa labanya 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan uangnya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepadanya orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Sidang jemaat dan sahabat-sahabatku yang ibadah secara online pada pagi hari ini, ada satu keluarga membeli mobil yang baru, membeli satu mobil yang bagus, Mercedes
mobil Mercy, ya saudara. Kemudian anak itu berkata kepada papanya, "Pak, mobil ini bisa jalan enggak?" Anak itu bertanya. Lalu papanya bilang, "Ya nak, mobil ini bisa jalan kalau dikasih bensin atau bahan bakar." Nah, anak itu bilang, "Pak, kalau mobil ini tidak dikasih bensin, tidak bisa jalan dong." Papanya bilang, "Iya betul. Mobil ini harus dibelikan bensin dulu atau bahan bakar supaya bisa jalan." "Oh begitu ya?" anaknya itu bertanya. "Jadi Pak, percuma dong mobil saja tanpa bensin, bahan bakar. Mobil itu tidak bisa berjalan." Papanya bilang, "Betul nak." Saudara dan sahabat-sahabatku dimanapun berada, dari cerita ini kita bisa melihat satu kesimpulan bahwa mobil Mercy itu tanpa bahan bakar, maka mobil itu tidak berfungsi dan tidak berjalan dan tidak bisa dipakai. Artinya mobil tanpa bahan bakar itu tidak berguna kalau tidak ada bahan bakar. Demikian juga dengan talenta kita, dengan karunia kita, tanpa ada hasrat, tanpa ada keinginan, maka talenta itu, maka karunia itu tidak berguna, tidak beraktif, maka talenta itu akan mati. Sekali lagi ini penting. Talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita tanpa ada hasrat keinginan, maka talenta karunia itu tidak berguna dan tidak berarti. Talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita harus ada hasrat, harus ada keinginan untuk apa? Mengelolanya. Baru talenta itu bisa berarti dan berguna. Kita lihat cerita yang Tuhan Yesus berikan kepada kita tentang perumpamaan talenta ini. Kita fokuskan pada hamba yang terima 1 talenta, yang akhirnya talenta itu tidak berguna, tidak berarti, dan tidak berkembang. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang salah dari hamba yang menerima 1 talenta itu? Kita akan belajar. Apa yang salah? Sudah dikasih talenta tapi tidak berkembang, tidak berguna, tidak berarti. Apa yang salah? Yang salah adalah hasrat dan keinginannya. Ini salah. Hasrat dan keinginan terhadap karunia yang sudah diberikan itu oleh Tuhan kepada dia, yaitu tidak ada hasrat, tidak ada keinginan dalam menjalankan, mengembangkan talenta itu. Ayat 24 di sana dikatakan apa? Hamba yang terima 1 talenta itu melihat tuannya apa? Kejam. Apa arti dalam lanjutnya dikatakan kejam? Kenapa? Yang karena tuan itu menuai karena kalau dia tapi tidak menabur, memungut tapi tidak menanam. Saudara, hamba yang pertama ini kita melihat bagian pertama ini, hamba merasa hamba yang pertama, hamba menerima 1 talenta itu merasa dimanfaatkan oleh tuannya. Nah ini kenapa hamba yang menerima 1 talenta ini salah mengerti akan tuannya, salah mengerti
mengenal Tuhannya. Dia berkata, Tuhan itu menuai tapi tidak menabur, memungut tapi tidak menanam. Hamba itu merasa begini, dirinya hanya dimanfaatkan oleh tuannya. Hambanya, dia merasa dimanfaatkan oleh tuannya. Iya, hamba itu tidak menanam tapi menabur. Enak kok. Hamba Tuhan itu tidak menanam tapi memungut. Kok enak, aku yang kerja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita seperti hamba yang menerima 1 talenta ini? Disuruh tuannya, disuruh untuk pelayannya, tetapi anggapan terhadap tuannya itu salah. Percuma saya melayani, itu bukan untuk saya, tapi untuk Tuhan. Untuk apa aku pelayanan? Untuk apa? Ini bukan kebanggaanku, tapi kebanggaan gereja. Untuk apa? Aku hanya dimanfaatkan. Percuma saya hanya dimanfaatkan saja. Hati-hati saudara. Saudara dan saya bisa mempunyai sikap seperti ini. Oh bisa. Ternyata ada orang, 3 orang dikasih perumpamaan. 2 orang yang melakukan hal yang benar, yang satu ini mempunyai pikiran yang salah. Yang 2 merasa aku tidak dimanfaatkan. Memang Tuhan layak menerima apa yang tidak ditabur oleh Tuhan, karena sudah ditabur lebih dulu buat kita. Saudara, misalnya begini, saya sejak dulu menabur perusahaan dari nol sampai berkembang besar. Terus saya sudah tua. Terus perusahaan saya serahkan kepada anak saya. Nah, kamu kerjakan layanan usaha ini ya. Papa tolong kasih sebagian. Lalu anak itu berani berkata, kok enak Papa manfaatkan saya, Papa dapat sekian persen. Berani begitu? Ini sikap dari 2 hamba yang menerima 2 talenta, 5 talenta. Tapi ada orang yang punya sikap hamba yang pertama, yang berkata, kok enak, Tuhan tidak menabur tapi menuai, tidak menanam tapi memungut. Ada orang seperti itu bisa di antara saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama. Kenapa ada orang yang diberikan karunia, diberikan talenta, tetapi tidak berguna? Karena merasa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu dan merasa Tuhan pun memanfaatkan dia. Yang kedua, hasrat yang kedua, yang keinginan yang tidak mau dipersalahkan karena melayani atau bekerja. Sekali lagi saudara, kenapa hamba yang menerima 1 talenta ini dikatakan salah? Apa yang salah? Karena tidak mau dipersalahkan ketika saat mengembangkan karunia itu. Dikatakan apa? Tuhan yang kejam. Tuhan yang kejam. Supaya saya tidak dipersalahkan, maka saya terima 1, saya kembalikan 1. Ini saudara. Saudara, Tuhan yang kejam, yang tidak menuai tapi menabur, yang tidak memungut tapi menanam. Tuhan bisa saja apakan saja buat saya. Tuhan bisa saja apa yang saya lakukan bisa salah. Oleh sebab itu, daripada saya salah, saya kembalikan 1, saya dapat 1, kembalikan 1.
Makanya mereka punya prinsip, kamu tidak menanam tapi kamu menabur. Kamu tidak menabur tapi kamu mendapatkannya. Bisa saja Amia dapat 1 ketika saya kerjakan, saya dapat 0,5, dapat 0,5 saja. Pasti saya disalahkan. Karena hamba Tuhan berikan. Saya kerjakan, tapi apalagi rugi 0,5. Pasti salah. Saya kembangkan, dapat 1 dapat 1 dapat 2. Bisa salah lagi karena Tuhan bekerja. Daripada Tuhanku marah, aku lebih dosa kerja. 1 kembalikan 1. Ini pemikirannya dari hamba yang pertama itu. Inilah orang yang tidak mau dipersalahkan, yang disebut dengan apa namanya? Cari aman sendiri. Sehingga tidak mau mengerjakan apa yang diberikan itu. Kita perlu ingat, semua yang dipercayakan itu, yang diberikan itu, ada tantangannya. Kita bisa salah, bisa. Lalu apakah ketika kita salah kita berhenti dengan karunia itu? No juga. Apakah Petrus ketika bersalah dan berdosa kepada Tuhan Yesus, Yesus berkata, no, engkau tidak boleh menjadi pelayan lagi. Tidak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita takut disalahkan, ayat 25, maka ayat itu dikatakan, aku tanamkan talenta itu ke dalam tanah. Kalau kita takut disalahkan, ya kita pasti berkata, kalau kamu takut mengerjakannya, melakukannya, ya lebih baik jangan mengerjakannya. Kalau kamu takut pelayanan salah, ya jangan pelayanan. Jangan, kalau kamu takut kerja disalahkan, jangan kerja. Kalau kita takut disalahkan, jangan buat ini, jangan buat itu. Akhirnya hidup menjadi hamba yang pasif. Kita tidak berguna, kita tidak berarti. Hidup ya hidup, tapi tidak berguna. Sama mobil Mercy itu hidup. Tapi kalau tidak ada bahan bakarnya, percuma, tidak berjalan, tidak berguna, dan tidak berarti. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang mobil pun ketika dipakai dengan bahan bakar saja, pasti ada kerak-kerak. Ketika berputar pistonnya, Sony sudah tahu tuh, Fakultas Teknik Mesin. Ketika mobil dipakai, ada piston yang bergerak, bahan bakar yang bergerak, maka ada kerak-kerak yang menempel pada silinder atau piston itu. Itu adalah hal yang wajar. Ada gesekan, ada resiko, ada panas yang keluar. Tapi yang jelas mobil itu berfungsi, mobil itu berguna, mobil itu berarti. Seperti Tuhan Yesus datang ke dalam dunia melayani manusia. Kalau Tuhan Yesus takut disalahkan, gak datang Tuhan Yesus ke dalam dunia. Kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dalam dunia, saudara dan saya binasa. Yesus datang ke dalam dunia pelayanan, disalah-salahkan terus sama orang. Walaupun dia tidak salah, disalah-salahkan sampai mati di atas kayu salib. Yesus, Tuhan, Mesias, anak raja Israel. Orang lain diselamatkan, kamu selamatkan dong. Dihina-hina, disalah-salahkan. Apakah Tuhan langsung turun? Tidak.
Saudara, Tuhan Yesus tetap melayani. Datang ke dalam dunia, disalah-salahkan, tapi dia kerjakan terus. Dia tidak takut. Dia tidak takut. Berhadapan dengan orang kusta, dia pegang orang kusta. Dia berhadapan dengan ahli Farisi, dia berhadapan. Disalahkan orang, dia kerjakan terus misi Allah itu dan tidak pernah berhenti. Apa yang Tuhan Allah Bapa suruh kerjakan kepada Tuhan Yesus, kerjakan. Dia kerjakan. Disalahkan, oh iya. Apakah berhenti Tuhan Yesus? Bapak, aku berhenti aja dah. Enggak. Hari ini kita akan ada pelantikan pengurus gereja. Saudara, Musa rindu ketika mendengar firman Tuhan ini. Saudara yang sedang menjadi pengurus, lakukan tugas itu walaupun ada tantangan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hasrat yang ketiga, ayat 26, yaitu Tuhan Yesus berkata, memang engkau malas. Yang alasannya adalah, aku kan dimanfaatkan, aku tidak mau. Aku kan takut disalahkan, aku tidak mau. Itu alasan yang selalu dipakai orang-orang untuk menerima suatu pelayanan. Akhirnya saya terima yang Tuhan berikan. Saya tidak mau Tuhan. Aku takut salah, aku takut dimanfaatkan. Saya simpan aja talenta itu, karunia itu. Itu disebut hamba yang malas. Malas apa? Malas mengembangkannya, malas berkarya, malas berpikir, malas berusaha, malas berkorban, rela berkorban. Ada. Hanya itu pikir, oh itu untuk orang lain saja, bukan untuk diri saya. Lebih baik aku tanam, lebih baik aku tidak berbuat apa-apa. Itu namanya malas. Ini sikap yang salah. Semua pemberian Tuhan, baik waktu kita, baik uang kita, baik talenta kita, baik karunia, baik keluarga yang Tuhan berikan, pasti diminta pertanggungjawaban. Kenapa harus diminta pertanggungjawaban? Karena ada tantangannya, ada pergumulannya, ada resikonya. Tuhan adil kok. Kenapa kamu tidak untung? Tidak bawa satu bawa satu. Seperti orang misionaris ke pelayanan di suatu negara, dia tidak satu pun tidak didapatkan satu jiwa. Tapi saya percaya Tuhan minta pertanggungjawaban. Ketika dia berbicara, semua karunia sudah saya kerjakan. Tapi orang yang percaya itu adalah karunia daripada Tuhan Roh Kudus, bukan saya. Tapi saya sudah kerjakan mempertanggungjawabkan. Pasti Tuhan pun memberikan suatu upah di surga. Kenapa kita harus takut ketika kita tidak menghasilkan? Sekali lagi, kenapa diminta pertanggungjawaban? Karena ada tantangan, ada masalah, ada resiko, ada hal. Ketika kamu mengerjakan segala sesuatu dengan baik, tapi belum menghasilkan apa-apa, gak apa-apa. Tuhan tahu kok. Yang penting kamu bertanggung jawab gak dengan apa yang kuberikan itu. Kamu kerjakan gak? Kamu berfungsi gak? Percuma aku kasih kamu penunjuk, tapi kamu tutup begini terus. Ayo makan begini. Ayo. Kalau kita saya tunjuk kita, aku gak mau berfungsi menunjuknya. Coba kita makan. Bisa? Coba kita kerjakan sesuatu, bisa? Tidak bisa. Tuhan mau ketika engkau diberikan telunjuk, engkau berfungsi. Ya,
1 detik pun berfungsi ini, 1 detik itu berfungsi. Artinya hidupmu sebuah karunia yang diberikan Tuhan. 1 detik pun harus berfungsi, tidak boleh tidak. Kalau tidak berfungsi bagaimana hidup? Tidak berarti. Saudara, ayat 19. Ketika tuannya itu pulang mengadakan perhitungan tanggung jawab dari setiap orang-orang. Ingat, diberikan tanggung jawab, tetapi diberikan pertanggungjawaban. Lalu kita marah. Kalau begitu ambil aja semua talenta. Tidak bisa. Kita sudah diberikan 1 talenta. Kamu mau kembalikan? Kalau kamu kembalikan, kamu tidak selamat. Artinya kamu kalau kembalikan talenta itu berarti tidak ada Roh Kudus, berarti kamu tidak percaya Tuhan Yesus, berarti kamu binasa. Semua orang yang percaya pasti berikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, 10 talenta. Kalau berkata, Tuhan aku tidak mau 1 talenta, binasa itu. Berarti tidak percaya Tuhan Yesus. Saudara, John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat berkata, semua diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta. Sekali lagi, John F. Kennedy mengatakan, kita semua diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta itu. Artinya apa? Semua diberikan kesempatan yang sama. Diberikan kesempatan untuk mengembangkan, betul? Diberikan waktu yang sama. Ketika dia mau pergi, dia kasih hari H, dia pergi. Mau pergi, dia kasih. Ketika dia datang hari H, dia minta pertanggungjawaban. Diberikan waktu yang sama panjangnya kepada hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya yang lain bisa berkembang, kenapa kamu tidak bisa berkembang? Yang lain bisa maju, kenapa engkau tidak maju? Yang lain bisa engkau pergunakan, kenapa engkau tidak mempergunakan? Saudara, Tuhan Yesus marah dengan hamba yang pertama, bukan hasil, ingat tadi. Ini di sini loh ya, konteksnya di sini. Tapi Tuhan berkonteks, mengapa engkau tidak mengembangkannya, mengerjakannya, melakukan apa yang kuberikan itu. Berat? Tidak. Susah? Tidak. Saya pikir menjadi hamba Tuhan itu berat, juga tidak. Saya tanya sama liturgis dan Hera, jadi WL berat sekali? Tidak. Artinya apa? Memang ada pergumulan dalam persiapan, tapi ketika memimpin pujian, Daniela yang the best di dalam pelayanan kita sebagai WL. Susah? Berat? Kalau berat pasti ada naik turun di dalam pelayanan. Kadang jelek, kadang baik, kadang jelek, kadang baik. Itu kalau berat sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya Tuhan Yesus berkata, hai hamba yang jahat dan malas, talenta itu saya ambil. Hamba yang tidak berguna, masuklah ke tempat yang paling gelap. Gelap itu apa? Biasa. Coba barang kita yang sudah tidak berguna, simpan di tempat perhiasan, no kan? Coba barang kita tidak berguna, kita lempar aja. Oh, dekat sampah itu dah, taruh di tempat sampah saja kan? Atau paling ujung-ujungnya yang banyak debu-debu, taruh sana aja dulu dah. Nanti suatu saat juga dibuang ke sampah karena tidak berguna. Oh ya, sekarang ya sudah, kamu udah mau melayani, kamu
Tetaron alih ujungnya datang. Nanti suatu saat juga dibuang juga. Kalau seperti hamba yang pertama. Baik saudara, akhirnya hidup itu tidak berguna. Bukan lagi become a useful Christian, tapi not become a useful Christian. Ya sudah. Manusia yang berguna seperti Fanny Crosby. Buta, oh iya buta, tapi mempunyai talenta di dalam membuat sebuah lagu. Apakah kalau sudah buta? Ya sudahlah, tidak ada gunanya, tidak dihargai, tidak mungkin dihargai. Yang tidak buta yang hebat-hebat aja bisa melakukan buah lagu, karena mereka pun tidak dihargai. Mereka pun bisa disalah-salahkan. Apalagi aku. Saudara, dia buta, mengarang lagu-lagu. Akhirnya lagu itu menjadi berkat untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri saja. Orientasi hidup harus berguna untuk orang lain. Oh iya, apalagi Tuhan memang layak engkau tidak menabur, walaupun engkau menuai. Engkau tidak menanam, tapi memungutnya. Memang engkau layak. Harusnya begitu. Jangan berkata engkau memanfaatkan aku. Engkau kejam, jadi aku tidak melakukan. Oh enggak. Tuhan itu sangat adil kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya Fanny Crosby sangat berguna, menjadi berkat bagi kita. Kalau kita tidak pernah mengerjakan karunia talenta itu karena ketakutan dan hanya takut dimanfaatkan orang, kita pasti tidak berguna. Hidup tapi seperti mobil, Mercy betul, tapi tidak berarti. Rasul Paulus bilang di dalam 1 Korintus 14, semua talenta itu, semua karunia itu apa? Dipakai untuk mengembangkan, untuk orang lain, untuk membangun orang lain. Tidak ada karunia untuk diri sendiri, ya kecuali bahasa lidah saja. Jangan berpikir sekarang saya sebagai orang yang konseling, kalau berpikir untuk orientasi, saya konseling, saya dapat apa? Pasti kita tidak jadi berkat untuk orang lain. Kita konseling, punya karunia, punya 1 jam, 2 jam, kita luangkan waktu untuk dia, ya tidak apa-apa toh. Tuh, jangan berpikir, kalau kita berpikir 1 jam, 2 jam, kalau dia konseling sama orang luar bisa 1 juta, 2 juta, saya 500 saja dah. Salah itu, saudara, salah besar. Melayani untuk mendapatkan sesuatu salah. Melayani sesuatu untuk mendapatkan sesuatu dari diri kita. Yesus melayani kita dapat apa? Saudara berikan sesuatu kepada dia, itu tidak ada harganya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang penting ketika Tuhan sudah memberkati kita, menyelamatkan kita, menebus kita dengan harga yang mahal, biarlah kita boleh mengerjakan untuk Dia. Saudara, dari Tuhan menolong kita, memberkati kita. Kita rindu untuk menjadi berkat. Tuhan, aku mau menjadi berkat. Aku mau jadi berkat, tapi tidak mau melayani. Itu omong kosong. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Mungkin kami
mempunyai pikiran yang sama seperti hamba yang menerima 1 talenta, yang hanya merasa dimanfaatkan, yang merasa takut disalahkan dan salah, sehingga kami tidak melayani Engkau. Jikalau kami memang malas, tidak mau berkorban, tidak mau berpikir, tidak mau mengembangkannya, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ya Tuhan, apa yang Kau percayakan, tidak ada 1 detik pun yang tidak akan dikerjakan. Bapa, Engkau memerintahkan kami untuk mengerjakan karunia-karunia itu, tidak ditanam dan dibiarkan saja. Akhirnya kami tidak berfungsi. Tuhan, jangan kami seperti itu. Kami sering ingin berkata kami ingin memuliakan Engkau, kami ingin menyenangkan Engkau, tapi kami menanam karunia itu. Tuhan, itu artinya omong kosong. Tuhan, ingatkan kami, itu omong kosong. Ya Tuhan, ajarkan kami seperti hamba yang menerima 2 talenta dan 5 talenta. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami